Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Abaziyatul Milis dimanapun berada, di antara mukjizat yang dimiliki oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau dapat membelah bulan. Hal ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam pembukaan surah Al-Qamar. Dan tahukah pemirsa bahwa ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu membelah bulan sebanyak 2 kali. Dan bagi kita umat Islam meyakini bahwa peristiwa terbelahnya bulan sebagai mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata tidak semata-mata kita sandarkan kepada ayat Al-Quran yang berbicara tentang peristiwa ini, tapi juga ada sisi yang dimana kita bisa menggunakan akal sehat kita untuk membuktikan bahwa peristiwa itu pernah benar-benar terjadi. Dan ini dahulu telah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah juz yang ketiga, sebagaimana bisa pemirsa lihat ini di halaman 121. Ada riwayat dari Imam Al-Baihaqi. Jadi saya hanya mengambil satu riwayat ini saja ya, di antara riwayat-riwayat yang ada, jadi banyak riwayatnya. Jadi Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari sahabat Abdullah yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, beliau kemudian berkata, "Insyaqqal qamaru bi Makkah hatta shara firqatain." Jadi bulan itu pernah terbelah di Mekah hingga dia menjadi 2 bagian. Faqala kuffaru Quraisy li ahli Makkah. Orang-orang kafir Quraisy kemudian berkata kepada penduduk Makkah pada saat itu, hadza sihrun saharakum bihi Ibnu Abi Kabsyah. Jadi ini adalah sihir yang telah dilakukan oleh Ibnu Abi Kabsyah. Jadi Ibnu Abi Kabsyah ini adalah julukan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu apa kata mereka? Mereka kemudian berkata seperti ini ya, sebagaimana bisa pemirsa baca di situ, unzurus sufar ya. Mereka berkata, perhatikan orang-orang yang tidak berada di wilayah Makkah ya. Jadi orang-orang yang berada di luar Makkah ini mereka ingin jadikan pembuktian ya, bahwasanya hal tersebut apakah benar terjadi atau sihir saja ya. Karena kata mereka, fa in kanu ra'au ma ra'aitum faqad shadaqa ya. Kalau mereka kemudian melihat sebagaimana apa yang kalian lihat, yakni bulan terbelah, maka Muhammad itu benar ya. Artinya itu bukan sihir, karena orang-orang di luar Makkah juga melihatnya. Tapi kata mereka, wa in kanu lam yarau mithla ma ra'aitum fahuwa sihrun saharakum bihi ya. Kalau seandainya mereka tidak melihat, orang-orang di luar Makkah ini tidak melihat, maka berarti itu adalah sihir yang dilakukan oleh Muhammad ya. Artinya dia menyihir kita itu, karena kita ada dekat dengan dia, maka kita bisa disihir olehnya. Tapi kalau orang-orang dari luar itu tidak mungkin bisa disihir oleh Muhammad. Maka apa yang kemudian dilakukan oleh mereka? Fasu'ila sufar ya. Mereka kemudian bertanya kepada orang-orang yang berada di luar Makkah ini tadi, ketika sudah datang ya, dan dikatakan di situ wa qadimu min kulli wijah. Mereka datang dari berbagai arah ya. Lalu kemudian ditanyakan kepada mereka, apakah kalian juga melihat bulan itu kemudian terbelah? Nah, menariknya mereka menjawab faqalu, mereka berkata ra'aina ya, kami melihat ya. Artinya bahwa peristiwa terbelahnya bulan itu bukan hanya disaksikan oleh penduduk Makkah saja
atau orang yang berada di Makkah saja bersama Rasulullah, tapi juga orang-orang yang berada di luar Makkah. Dan yang sangat menariknya pemirsa, di halaman 120 Al-Imam Ibnu Katsir itu memberikan sebuah keterangan. Sebagaimana bisa pemirsa lihat ini, dikatakan oleh beliau, wa ma'ahadha qad syuhida dzalik fi katsirin min biqa'il ard. Ya, jadi peristiwa ini itu juga kemudian disaksikan di banyak tempat di seluruh dunia. Dan yuqal, dan dikatakan ya, innahu urrikha dzalik fi ba'di biladil hindi. Jadi peristiwa itu tercatat di sebahagian wilayah India. Ya, wa buniya bina'un tilka lailah wa urrikha bilailati insiqaqil qamar. Dan ada bangunan yang dibangun berkaitan dengan malam itu, dan dicatat bahwa bangunan itu didirikan berkaitan dengan peristiwa terbelahnya bulan ini. Dan ternyata di India itu ada sebuah legenda bahwa ada seorang raja yang pada suatu malam menyaksikan bulan terbelah. Lalu kemudian dia mencari informasi terkait dengan hal ini. Dan pada saat itu hubungan antara orang Arab dan orang India itu kemudian sudah terjalin. Dan raja tersebut mendapat info dari orang Arab bahwa di Arab itu ada seorang nabi yang mengaku bisa membelah bulan. Ya, mujizatnya itu bisa membelah bulan. Lalu raja ini berdasarkan legenda tersebut itu pergi menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dia masuk Islam, pulang ke wilayahnya, itu mendirikan sebuah masjid. Ya, jadi masjid itu ya diberi tanggal oleh mereka, oleh orang-orang yang ada di situ, ya, di Kerala itu kemudian didirikan pada tahun 629 Masehi. Ya, sebagaimana bisa pemirsa lihat ini. Dan menariknya, kisah ini itu ditulis di dalam kitab dari Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ya, jadi kalau pemirsa belum kenal siapa Syekh Zainuddin Al-Malibari ini, Syekh Zainuddin Al-Malibari ini adalah pengarang kitab Fathul Mu'in, ya, salah satu kitab fikih yang sangat terkenal di Indonesia. Jadi kitab beliau yang ada kisah tentang ini atau legenda tentang raja yang memeluk Islam karena peristiwa terbelahnya bulan itu berjudul kitab Tuhfatul Mujahidin, ya, sebagaimana bisa pemirsa lihat ini. Di dalamnya beliau menyebutkan ada legenda terkait dengan hal itu. Dan perlu pemirsa ketahui bahwa wilayah Kerala itu masih berada dalam tempat yang disebut dengan nama juga Malibar. Ya, jadi wilayah tempat tinggalnya Syekh Zainuddin Al-Malibari, ya. Nah, bisa kita lihat kisah ini atau legenda ini sudah sangat tua. Perlu diketahui bahwa Al-Imam Ibnu Katsir itu hidup sekitaran tahun 1300 Masehi atau 700 tahunan yang lalu. Sementara Syekh Zainuddin Al-Malibari itu hidupnya di tahun 1500-an Masehi atau sekitar 500-an tahun yang lalu. Nah, jadi kisah ini sudah sangat tua. Ya, hanya memang bahwa legenda ini juga tidak dapat dibuktikan secara pasti. Ya, kalau pemirsa bisa cari-cari, raja yang dimaksud tersebut bernama Ceraman Perumal. Ya, dia berasal dari wilayah Kerala atau Malibar yang berada di wilayah India hari ini. Nah, bagaimana tanggapan pemirsa terkait dengan legenda ini atau terkait dengan
video ini secara keseluruhan, bisa dituliskan di kolom komentar. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.